Halo pemirsa Polri TV, Anda masih bersama saya Pripo Intan Anansi dalam podcast Presisi dan tentunya kita masih bersama narasumber yang luar biasa Bapak Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Dr. Andes Agus Suryo Nugroho SHM. Bapak mohon izin, tadi kan kita sudah membahas tentang capaian, Korlantas tentang keberhasilannya dalam pelaksanaan Operasi Lilin 2025. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan mudik dan Idul Fitri 2026. Keberhasilan Operasi Lilin disebut sebagai modal penting dalam upaya persiapan operasi selanjutnya. Pelajaran utama apa yang akan jadi dasar perencanaan pada Operasi Ketupat 2026 ini? Baik, terima kasih. Sebelum saya ke operasi ketupat, saya jelaskan dulu bahwa di Korlantas ini ada agenda besar yang setiap tahun dilaksanakan. Itu 5 agenda besar operasi. Yang pertama operasi keselamatan, yang kedua operasi ketupat, yang ketiga operasi patuh, yang keempat operasi zebra, dan yang kelima adalah operasi Natal dan Tahun Baru. Operasi ketupat itu diawali dengan operasi keselamatan. Sebelum operasi keselamatan adalah operasi patuh. Ini menjadi modal untuk kita evaluasi karena operasi ketupat itu bukan hanya operasi di bidang lalu lintas. Jadi operasi secara komprehensif memastikan bahwa negara hadir untuk memastikan rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan, Idul Fitri, mudik dan balik itu harus aman. Dari sisi kriminalitas harus aman, dari sisi Harkamtipmas harus aman, dari sisi Kamseltip Carlantas harus aman. Ini ada 2 hal yang harus kita selesaikan dengan perencanaan yang matang kaitannya dengan operasi ketupat ini. Baik, kemudian bagaimana cara Korlantas dalam menghadapi lonjakan pemudik yang kemungkinan tahun ini apakah ada lonjakan pemudik lagi, Bapak? Seperti tahun-tahun sebelumnya kan, begitu diinfokan dari stakeholder terkait dan pemerintah adanya lonjakan pemudik di setiap tahunnya. Ya tentunya nanti kita akan melihat survei ya. Survei pergerakan kendaraan orang dan barang sekian ratus juta, itu surveinya. Nanti ada survei tahun yang lalu dievaluasi, proyeksi kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui gate tol yang arah ke Trans Jawa, yang arah ke Bandung, arah ke Sumatera, itu 2,4 juta. Itu proyeksinya. Belum proyeksi algoritma kendaraan yang ada di non-tol, di arteri. Itu untuk tahun ini ya? Ya, untuk tahun ini kan gitu. Jadi evaluasi tahun yang lalu, proyeksi itulah yang nanti akan kita kelola. Oleh sebab itu, operasi ketupat itu ada 5 klaster yang harus kita amankan. Yang pertama adalah jalan arteri, jalan nasional. Yang kedua jalan tol. Yang ketiga itu tempat penyeberangan laut, yang tadi Bako ini Merak. Terus yang keempat itu termasuk bandara, stasiun, terminal, tempat-tempat ibadah, dan tempat-tempat wisata. Itu konsep pengamanan yang harus kita amankan, sehingga cara bertindak dan skenarionya itu hasil evaluasi tahun lalu, kita akan perbaiki tahun ini seperti apa. Contohnya, kita dirikan pos pengamanan, kita dirikan pos pelayanan, kita dirikan pos terpadu. Nanti begitu kita identifikasi, di jalan tol ada persoalan apa? Rest area, kendaraan yang berhenti di bahu jalan, ada bottleneck karena ada bangkitan arus. Bagaimana yang ada di arteri? Ada peningkatan arus lalu lintas yang cukup tinggi, khususnya roda 2. Termasuk juga yang di tempat-tempat wisata. Banyak orang berkunjung, sehingga bangkitan arus kendaraan dan orang ini juga tinggi. Oleh sebab itu, skenario daripada manajemen lalu lintas, dari alih arus, dari penjagaan, sampai one way dan kontraflow, ini sudah ada rangkaian-rangkaian yang kita persiapkan. Baik, selain kebijakan, aturan lalu lintas itu, Pak, apakah ada kemungkinan penerapan work from anywhere ini akan diberlakukan? Ya jelas, karena koordinasi, kolaborasi stakeholder itu adalah kunci keberhasilan. Oleh sebab itu, jauh-jauh sebelumnya, kami operasi ketupat masih 2 bulan lagi. Kami udah rapat dengan Pak Menteri, dengan Jasa Marga, dengan PU, bagaimana akan membuat kebijakan surat keputusan bersama. Kira-kira bunyinya seperti ini, untuk kendaraan Sumbu 3 selama operasi ketupat dilarang melintasi jalan tol dan jalan arteri. Ini sangat membantu
Karena operasi ini ada operasi keselamatan, operasi kemanusiaan, keselamatan yang paling utama. Jadi bagaimana masyarakat dengan riang gembira melakukan perjalanan pada saat bulan suci Ramadan, pada saat mereka akan merayakan Idul Fitri, itu harus aman. Oleh sebab itu, stakeholder negara harus hadir menjamin itu dengan cara bertindak yang sudah kita siapkan. Rangkaiannya seperti apa? Kalau di terminal, PAM-nya seperti apa? Kalau di jalan arteri, di mall, PAM-nya seperti apa? Jalan yang menuju ke tempat-tempat wisata, sudah kita petakan ini. Bahkan black spot, travel spot, ini sudah kita evaluasi, sehingga langkah-langkah strategis untuk melakukan rekayasa itu tergantung bangkitan arus, jumlah kendaraan dan pergerakan orang ini harus dikomunikasikan antar Jakarta, Transjawa, Bandung, Sumatera. Ini agar supaya nanti pada saat terjadi bottleneck, langkah-langkah manajemen lalu lintas sudah kita berlakukan. Berarti ini, untuk komunikasinya Bapak mohon izin, ini dari pusat kemudian diadaptasi oleh seluruh daerah di Indonesia seperti itu atau seperti apa? Ya tentunya kan operasi ini kan operasi terpusat, dikendalikan oleh Mabes Polri, langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri. Nanti Kauspusnya siapa, dan nanti kan ada gelar pasukan, ada Latpraop, ada Tactical Program, penyamaan cara bertindak antar Polda, antar Mabes, antar Polres, antar Satker, ini kan harus ada satu keterpaduan bahwa stakeholder kepolisian, TNI, terus kementerian, lembaga, instansi sama-sama mengelola untuk mengamankan operasi ketupat ini. Baik, dan kemudian bagaimana Pak kesiapan Korlantas sejauh ini selain tadi melaksanakan rapat dengan berbagai pihak terkait dalam mengantisipasi kepadatan di jalur tol, arteri, serta kawasan wisata selama arus mudik dan balik Lebaran 2026? Pengalaman tahun lalu, jadi jumlah kendaraan traffic counting itu bisa dianalisis, terutama yang melintasi tol. Jumlah kendaraan yang menuju ke tempat-tempat wisata, ini bisa dianalisis melalui algoritma. Jadi ketika ada bangkitan arus atau arus yang cukup banyak, antisipasinya ada 2, alih arus atau manajemen, kontraflow atau one way. Atau pada saat, eee, contohnya di puncak, pada pagi hari orang Jakarta akan berduyun-duyun menuju ke puncak. Jadi dari Bogor, dari Gadok itu sudah kita lakukan one way menuju ke atas. Nah, dan dari sore nanti kira-kira jam 13 kita akan evaluasi, masyarakat akan turun ke bawah. Nah, itu langkah yang dilakukan adalah one way dari puncak menuju ke bawah. Dan kita sudah melibatkan masyarakat sekitarnya. Jadi yang dulu dari joki, yang di Gadok itu sekarang menjadi temannya polisi dari Supeltas untuk membantu kelancaran di jalan, di penggal-penggal jalan. Termasuk juga nih atensi Pak Kapolri, nanti rekan-rekan ojol kami akan libatkan juga untuk operasi ketupat ini untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Nah, Pak, saya penasaran ini kan selain menggait masyarakat sekitar dari pihak-pihak tertentu untuk, tentunya demi kelancaran bersama ya, Pak. Ini seperti apa sih, Pak, kesiapannya, dari Korlantas sendiri terhadap personel-personel yang nantinya akan ditempatkan di lokasi-lokasi pengamanan? Personilnya cukup terlatih ya, karena ini agenda tahunan, tentunya harapan kita dari tahun ke tahun harus lebih baik. Oleh sebab itu, Mabes Polri, Korlantas Polri sudah siap untuk melakukan pengamanan rangkaian kegiatan operasi ketupat hingga nanti arus mudik dan arus balik, termasuk juga pada saat perayaan Idul Fitri. Ini sudah kita persiapkan dengan latihan bersama, dengan gelar pasukan, dengan tactical program, sehingga pada saat nanti main pada hari hanya kegiatan, kita sudah siap di lapangan. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika objek yang diamankan itu adalah wisata, tentunya ada pos pelayanan di sana. Terus objek pengamanan mungkin di terminal, mungkin ada pos pengamanan, dan termasuk yang di jalan tol. Di rest area itu menjadi persoalan, karena memang pengunjung cukup tinggi, rest area tidak nampung. Ini biasanya nanti di bau jalan tol ini harus kita kelola dengan baik, sehingga baik di jalan tol, di arteri, tempat-tempat yang menuju ke wisata,
terus penyeberangan laut, ini cara bertindaknya sudah kita skenariokan dari awal. Bertindaknya cepat dan tepat seperti itu ya, Pak? Ya, gitu. Baik, Pak, ini kan tentunya untuk keberhasilan, untuk mencapai keberhasilan ini kan dibutuhkan kerjasama ya, Pak. Tadi dari pihak kepolisian sendiri sudah bekerjasama dengan stakeholder dan tentunya ini juga dibutuhkan peran dari masyarakat. Ya. Sebagai Bapak Kakor Lantas Polri, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat untuk menciptakan mudik Lebaran 2026 ini yang aman, tertib, dan lancar? Monggo. Fenomena mudik itu sangat luar biasa ya. Jadi orang berduyun-duyun dari Jakarta menuju ke Trans Jawa, menuju ke Sumatera, dan ini bisa kita kelola dengan baik. Karena parameter daripada traffic counting itu bisa dilihat dari tim pengendali di CCTV tadi. Termasuk juga kita bisa kontrol berapa jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui gate tol kilometer 70. Nah, itu bisa dihitung. Jadi dari jam per jam, terus dari hari ke hari, dan bahkan nanti ketika kita bicara arus mudik, jumlah kendaraan yang menuju ke Trans Jawa itu jumlahnya 200 sekian. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat yang akan mudik pada bulan suci Ramadan, yang pertama adalah sabar. Yang kedua, rencanakan perjalanan dengan optimal. Saya dari Jakarta menuju ke Surabaya, berapa jam perjalanan? Manajemen perjalanan, kendaraan harus berselamatan, staminanya harus kuat, sehingga kami mengharapkan masyarakat pengguna jalan yang mudik, yang akan lebaran, yang pada saat puasa, tentunya riang gembira untuk menikmati perjalanan, tidak usah harus cepat-cepat, yang penting patuh lalu lintas dan selamat di jalan. Karena keselamatan ini adalah prioritas kita bersama ya, Pak. Ya, Oke. ya. Luar biasa sekali pemirsa dan terima kasih sekali lagi Bapak Kakor Lantas sudah berkenan menyempatkan diri untuk berbincang langsung bersama kami, bersama tim Polri TV. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Bapak Kakor Lantas Polri. Dan pemirsa Polri TV, saya Bri Polintan Anansi pamit undur diri. Salam presisi. Keberhasilan pengamanan lalu lintas bukanlah kerja sesaat, melainkan proses berkelanjutan yang dibangun dari analisa, evaluasi, dan kesiapan menghadapi tantangan berikutnya. Di bawah kepemimpinan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Dr. Andes Agus Suryo Nugroho SHM Hum, analisa dan evaluasi operasi Lilin Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem keselamatan nasional. Semua capaian ini bermuara pada satu tujuan besar, yaitu persiapan operasi ketupat Lebaran 2026, agar setiap perjalanan mudik berlangsung aman, tertib dan lancar demi keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.